Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Amma ba'd. Fa ya hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para bapak, para ibu sedherek kula rahimakumullah, mugi-mugi panjenengan senasa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo acara puasa menika kita awali sarana wacan suratul Fatihah kaping 3. Yang pertama kita adakan dumateng ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dua kalinya kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan dumateng tang sepakula pansedaya, wabil khusus dumateng pembesar Masjid Nabaus Salam, mulai dari para pendiri, para pewakil, para donatur, para takmir, imam khatib dan juga para jamaah semuanya, dengan irangan doa mudah-mudahan semua amal ibadahnya dipenterami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala salah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah taala. Amin. Segenap keluarga tinggalkan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syai'ullah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga kalinya kita bacakan surah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing beserta segenap keluarga kita, semua orang yang membantu pelaksanaan penguasaan demikian, juga para pendengar setia di mana saja berada. Dengan doa mudah-mudahan semuanya oleh Allah dianugerahi barokah panjang umur. Amin. Selalu sehat walafiat. Amin. Rezekinya jembar halal barokah. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak turunai kabeh jadi hamba Allah yang sholihin sholihat wa dzurriyyatin thayyibat. Allahumma amin. Mugi hadirin kesolat diperkesakan berangkat haji datang tanah suci kota Makkah Madinah. Allahumma amin. Mereka kembali ke hadirat Allah semuanya dalam keadaan husnul khatimah.
amin ya rabbal alamin bisyri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali Tahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali Tahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa syam'i wa muqlati. Insyaallah minggu depan kalau betakan catatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid darain. Amin. Qala ta'ala Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min tawilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Rabbi du pangeran kula niki Nabi Yusuf usianya sudah 123. Beliaunya sudah rindu ketemu kepada Sang Pencipta. Akhirnya beliau mohon kepada Allah agar segera dipundhut. Boleh. Jadi panjenengan nyuwun Gusti Allah agar segera dipundhut boleh dengan catatan siji Gusti nek pancene gesang kula niku langkung sae dateng kula panjenengan kula diparingi umur sing panjang oleh Gusti. Nek panjenengan merapi bahwa kematian itu lebih baik kangge kula nedhi ndang-ndang mati.
Lagi Nabi Yusuf usianya sudah senja 123. Dia sudah banyak udurnya dan rindu ingin cepat kepanggih kali Gusti Allah, ingin cepat kepanggih kali keluargane, yaitu keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yusuf kan putra Nabi Yakub, Nabi Yakub Nabi Ishak, Ibrahim alaihi salam. Rabbi du pangeran kaula, qad ataitani saestu panjenengan sampun paring dateng kula minal mulki saking kerajaan, saking pangkat kang dukur. Beliau diangkat oleh Raja Royan, Raja Mesir waktu itu sebagai Menteri Perekonomian dan berhasil. Wa alam tani lan maringi semerap panjenengan dumateng kula minta wilil ahadis saking pira-pira artine impen. Jadi impen itu ada arti tersendiri, tapi orang bisa mentakwilkan, orang-orang tertentu saja. Kita benten TV sing biasa nerangkan takwil ru'yah niku enten. Kene rada ndek nggih, nempal jenggotan sapa jenenge nggih. Niku ahli dalam menjelaskan takwil ru'yah. Nek kula panjenengan Kanjeng Nabi kan dawuh, ala Gusti Allah dawuh, inna ala khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Tanda-tandane Allah niku kali usah diparingi tanda ketika di dunia. Apa tandanya? Kembali ke Rasulullah. Salah satu tandanya hamba itu dicintai Allah adalah ru'yatus sholihah, impene bagus. Ya sampean uji nyali nggih. Sampean asare ngimpi nggih, impen sampean bagus, menyenangkan nggih, berarti sampean niku dicintai Gusti Allah. Sebaliknya ngimpine kok elek terus, medeni terus, lho berarti sampean masih durung sidek kali Gusti Allah. Itu menurut Rasulullah SAW dalam menjelaskan lahumul busyra fil hayati dunya. Bagi mereka orang yang tindak Allah itu diberi kabar gembira, yaitu dengan impen yang bagus. Sama dinyali. Fatiras samawati wal ard. Duh Gusti Allah ciptakan 7 lapis langit wal ardi lan 7 lapis bumi. Bumi juga 7 lapis. Tapi karena antara lapis satu dengan lapisan itu melekat, nempel nggih. Jadi seakan-akan kaya siji ngono satu. Jadi dalam kiraan aradina nggih. Antan jenengan iku wali, yaiku kang nguasai kula, kang jaga kula, kang paring pitulungan kula fid dunya nalika saniki gesang wonten dunya wal akhirah benjing wonten alam akhirat. Tawaffani mugi panggosan Gusti mejahi dateng kaula musliman hal dalam keadaan Islam. Niki sing donga ijen. Jadi tawaffani. Nek imam sing donga tawaffana nggih. Tawaffana muslimin. Kalau sendirian tawaffani musliman. Jadi karena musyrik itu ya hanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk keluarganya, nggih. Keluarga biar diberi umur panjang beliau. Nek sampai nek donga ya kena jaluk mati ijenan mawon nggih. Nek jaluk akhrina min durumatil bari wal bahri nggih. Wa tawaffana muslimin ngoten.
Wa alhiqni lan mugi panjenengan nyusulaken kula nemuaken kula bisolihin aklan wong kang padha saleh-saleh kabeh. Ketemu kalian keluarganya, keluarga besar Kalimullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah diceritakan antara suwe ora suwe maning Nabi Yusuf kapundhut. Yuswane waktu kapundhut beliau adalah 123 tahun. Nah, iku wong kuno lho nggih, wong biyen ku umure dawa-dawa. Wong Nabi Nuh malah 1000 tahun kurang 50. Sampean umur 70 tahun wis gak karuan kabeh. Yes, kalau sudah umur 70 tahun itu berarti sudah lampu merah, lampu kuning nggih. Sudah sampean terkena B5. Blawur, meripat gak tapi awas, nggih, blawur, nggih. Bari ngoten terus buyutan nek mlaku gunter. Beser. Budeg. Sing terakhir bengong, telmi. Bala-bali lali nggih. Itu sunatullah iku. Lho saniki sampean tingali usia-usia yang sudah di atas 70 niku mun jari Kanjeng Nabi kan dawuh. Umri baina sittin wa sab'in. Umre umatku itu umri ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu ya itu yang umum antara 60 sampai 70 ngoten nggih. Tapi jenderal-jenderal bintang 40 tuwe-tuwe sebab kesehatannya dijogo bendino nggih. Kalau sampean ya kono waktune gak jaga kesehatan nggih. Kula sing enom kok niki. Si 37. Nabi Yusuf kapundhut umur 123. Ninggalaken putra saking ibu Zulaikha 3. Kakung loro putrine 1. Kang kakung asmane Iprisim Asmamita. Dan kang putri asmane Rahmah kang digoro dene Nabi Ayub alaihi salam. Nalika wafate Nabi Yusuf ahli Mesir padha rebutan. Kabeh arep ngarep barokah. Ngoyo supaya disyariatkan ana kampunge dhewe-dhewe ngalap barokah nggih. Nganti arep padha perangan. Pungkasane sida disyariatkan ana ing puncake nggih Bengawan Nil supaya barokah bisa merata. Bengawan Nil kan ada pusatnya itu di gunung nggih sana. Lagi setelah Kanjeng Nabi Yusuf sedo kemudian kan ganti generasi terus. Kalau zaman Nabi Yusuf kan rajanya Raja Royan itu Muslim. Telah ganti Fir'aun, nah nggih. Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, waduh wis. Luar biasa galak. Jadi keturunan Nabi Yakub yang disebut Bani Israel yang ada di sana, yang ketika zaman Nabi Yusuf itu terhormat, saniki diwali, diperbudak. Akhirnya bisa menyelamatkan dengan ngutus Nabi Musa alaihi salam. Okay. Tapi saking Nabi Yusuf niku Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa 6 generasi. Jadi kalau 1 generasi tahun kan 600 tahun. Nabi Musa diutus kemudian melamatkan Bani Israil nyabrang Laut Merah kembali ke Baitul Maqdis ke Asia. Tapi mboten ngantos mencapai Baitul Maqdis masih terlantar di gurun Sinai. Baru bisa masuk pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Sampai saniki.
Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum bahum yamkurun. Kisah Nabi Yusuf sudah selesai. Lah, jaraknya antara Nabi Yusuf Kanjeng Nabi Muhammad SAW berapa tahun? Ribuan tahun. Bahkan mungkin ratusan ribu tahun. Kalau generasi saja satu generasi, antara Nabi Isa, Nabi terakhir, nangkanya Nabi itu 500 tahun. Jadi kalau sampai ningali pada tahun 200 sebelum Masehi, itu artinya sebelum Nabi Isa lahir. Mulai Nabi Isa lahir disebut tahun Masehi. Lah sekarang tahun Masehi sudah 2220. Itu Kanjeng Nabi waktu lahir, waktu itu pada tahun 570 tahun, tahun 570. Wis tuwa, nggih. Dunia itu tua. Tadi malam kan gerhana, nggih. Gerhana itu simpangan jalan. Jadi gerhana simpangan jalan. Matahari dan bulan itu melaku fi falaki asbahun. Di dalam relnya masing-masing bertabrakan. Jadi masih simpangan. Jadi tadi malam itu mestinya bulan itu purnama, tapi kedandangan matahari, gerhana bulan. Besok tabrakan buyar dunia. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum bahum yamkurun. Dzalika Muhammad utai mengkono-mengkono kisah Nabi Yunus yang Nabi Yusuf iku min amba'il ghaib, termasuk cerita-cerita yang sudah lama sekali sehingga keto-moto sampean enggak ngerti. Nuhihi mahyu akan ingsun ing amba'il ghaib ilaika marang awak ira. Jadi kamu tahunya itu ya dari wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wa ma kunta lan orana sira Muhammad iku ladaihim ana sandinge ikhwatu Yusuf id ajma'u nalikane pada sepakat sapa ikhwatu Yusuf amrohum ing perkarane Yusuf wa hum hal akhum yamkurun iku gawe kadaya kabeh. Jadi kamu tahu bahwa Nabi Yusuf dikuyo-kuyo ambil dulu itu kan dari wahyu. Ketika itu kamu kan belum ada. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aksara ora ono. Wa ma aksarun nasi lan ora ono uti akeh manungsa walau harasta senajano sampean oleh nemen-nemeni agar supaya semua manungsa iku beriman. Tapi oleh iso walaupun kamu berusaha sekuat tenaga untuk bimukminin klan mereka itu beriman kepadamu, beriman kepadaku ora iso. Sebab indal huda hudallah. Hidayat itu milik prerogatif Allah. Bama alaika illal balag. Muhammad tugasmu hanya menyampaikan. Ya. Jangankan semua manusia lowong pamane Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itu nggih. Yang tahu persis setiap harinya tahu kacilike diperlihatkan mukjizatnya ya insyaallah betul ngehidayat nggih betul beriman sampai mati. Wa ma tas'alum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul alamin. Wa ma tas'aluhum lan jalu sira Muhammad hum ahlul Makkah alin tasaddaqwah mengajarkan Al-Quran min ajr ing upah ing buruan in huwa angin satemene uta Al-Quran illa dzikrun angin kupitutur lil alamina kanggo wong alam kabeh nggih
Satu isinya Al-Quran kan kisah. Wa'dun wa wa'idun. Janji Allah dan ancamannya. Kalau kita ringkas isi Al-Quran itu yang wajib kita ketahui bersama secara fardu ain. Pertama masalah ibadah. Dua muamalah, tiga akhlak, empat jinayah. Itu semua sudah dirinci dan sudah dibukukan oleh ulama-ulama. Ada ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid. Itu semuanya sumbernya Al-Quran. Dipisah-pisah, dibahas bersama. Bersamanya. Tapi jangan terbalik ya. Ngapunten. Zaman dulu iku neng ngaji iku urut. Pertama ngaji Aqidatul Awam cekena Gusti Allah. Wallahu majudun qadim membaki mukhalifu lil khalqil itlaqi. Iku tauhid. Fakih arkanul imani khamsatun nggih. Iman Islam kemudian napa? Furudul wudu nggih. Lajeng arkanus shalah terus munggah. Dan semua sudah dipelajari langsung Quran hadis pas. Jadi cocok kabeh apa yang dijelaskan para ulama. Nek sampe diwali keliru. Diwali tekan ndukur dhisik. Jadi akeh sing sesat. Para sepinter dewek akhirnya selalu menyalahkan orang, subhanallah. Sekarang kan era globalisasi, era globalisasi terbuka. Padahal pendapat itu gini, jadi umpamanya sesama muslim kok bisa berbeda pendapat. Ada karena berbeda tafsir. Qur'annya sama, tafsirnya berbeda. Nah, kenapa terjadi perbedaan tafsir? Karena tidak ada penjelasan yang sharih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, hadisnya kok juga berbeda. Iya, wong kanjeng Nabi niku usianya 63 diangkat jadi lulusan umur 40 tahun nggih. Mari ngoten terus 1 tahun 360 hari ping nggih. Sehingga ketika ibadah kalau ngapunten enggak, dulu ibadah Indonesia ini kan identik dengan mazhab Syafi'i. Saiki mazhab akeh. Langsung toko kari malah kadang-kadang merasa pede. Lu sampean karena kurang paham kadang-kadang yo norok buntek. Saya beri contoh konkret nggih. Ketika sholat sikile mekekeh. Sholat lho sikile dawa. Ngebeki embong padahal wonge cilik. Lah sampean wanyane enggak ngerti melo wae nggih. Padahal para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah jaraknya kaki itu. Kesepakatannya yang penting nalika sholat kedua kaki itu ndak boleh ngumpul, ndak boleh dempet ngeten. Sebab nek dempet cepat rubuh. Jadi disunahkan benggang. Benggangnya itu sak pinten, sebesarnya kalau ada yang ngatang sak sibrin nggih, sak kilan. Nah, ada mengatakan sebesar badannya wong, sak gedene badannya wong. Jadi nek wong lemu ya rada dawa. Sebab yang nempel itu bukan kaki tapi juga pundak. Terus aku ngecilik kaceng sikile setengah meter. Lha iku kan pundaknya kan boten ketemu. Padahal kalau sholat itu kanjeng Nabi nggih, sawu subakum yuhadiru. Luruskan barisan dan rapatkan. Rapat tuh bukan hanya kakinya tapi yang penting adalah pundaknya. Jadi sikil itu segede selebarnya awak. Jadi sikilnya rapat, pundake ya rapat. Kalau milih ya lebih baik pundake rapat daripada sikile nggih. Kalau bisa ya dua-duanya. Kenapa kok mekekeh ini ada sebabnya? Mereka itu banyak ngaji
Lah kitab itu mestinya untuk orang Arab. Orang Arab kurang wong gede-gede, sak lemari es kurang gede nggih. Lah iku nek mboten Jawa nek lungguh brek tubrukan. Oh, ini Indonesia wong cilik keceng kok. Nah, ini pendapat ini saya ambil dari fikih al-madhabul arba'ah. Jadi sekarang kalau sampean dituntut harus ilmunya harus ditingkatkan nggih. Satu, kedua ada lagi yang dari masalah itu takbiratul ihram nggih. Langsung diangkat mendukur Allahu Akbar. Saya kira enggak ngono. Enten sing ngeten nggih. Ya macam-macam. Jadi kesimpulannya sampean tidak boleh mudah menyalahkan orang lain dalam masalah ibadah yang tidak sama dengan sampean satu. Kedua, ya tidak boleh langsung membenarkan orang lain. Wala tatabi ma laisa lakaha bihi ilm. Jadi sampean dulu model wong kok ngono, gak padha mbek aku, takon. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Sampean takon nang yaine, takon nang ustade nang gurune, kok ngeten sing bener pundi? Lah kok dijelaskan ya. Kalau dijelaskan podo pinter ya insyaallah aman. Ya. Indonesia ini kenapa kok macam wakeh tapi boten tukaran? Mergo wonge ya tertib. Tidak mudah menyalahkan apalagi mengkafir-kafirkan. Kalau di sana enggak podo langsungan teman. Bisa itu. Ya, kalau pengalaman kalau nang Mekah nggih takbir Allahu Akbar. Di delok ada yang meniteni. Sing diwaca Allahu Akbar kabira nggih. Mari ngoten terus atta illallah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad. Nah, mereka asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku hafal. Kalau si saya. Tapi rada alim monge. Kenapa Anda kok ikut madhab Syafi'i? Ini kan Madinah. Madinah itu kan miliknya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Lakian ini kok iso ngomong? Iya. Tapi perlu Anda ketahui, ketika Imam Syafi'i jadi murid Imam Malik, beliau tuh sudah disuruh mewakili gurunya kongkon muruk. Oh, ada soke. Podo bener ya kan. Enak nggih, nek ora pinter ini. Bon. Wa ma tas'alu min wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ka'ayyin lan iku pirang-pirang apa min ayatin pira-pira tandane kebesaran Allah fis samawati kang ana dukur langit sampai nang awan nang langit. Betapa indahnya, betapa besarnya langit gak nganggo cakak kok gak abyu. Wal adilan bumi belum ada orang bisa ngukur seberapa dalam bumi itu. Ayo, belum ada. Tamuruna kang pada lewat sira kabeh aling tase bumi wahum hale utai kufaru maka anhaking Allah mu'riduna podok mengo kabeh. Jadi ini ayatnya khusus bagi penduduk kota Mekah yang mereka itu biasa lewat kalau menuju Syria, dulu namanya Syam gitu. Mereka dagangnya tepi dari Mekah nang Syria, nang Syam. Saya sangki Syria itu jalurnya gitu. Ada lagi lebih jauh lagi gitu. Tempuh di Lebanon. Ada lagi nama jalur sutra, tapi nggak sampai kalau dagang. Tapi kalau dakwah sampai nang Tiongkok, nang anu. Jadi Nabi utlubul ilma walau bisin. Ke ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ngoten nggih. Nah, Cina ini bangga. Nggak usah ke sana, saya sudah datang ada di sini. Long Indonesia nih yang ngono, nggak ngerti. Gak ngerti sababul wurudul hadis.
Kenapa Kanjeng Nabi menyampaikan di sini? Kan ada peristiwa. Peristiwanya Kanjeng Nabi ketika sampai di Mekah, melihat para sahabat orang-orang Ansor itu dalam rangka ngopeni wit kurma, iku rewel. Jadi wit kurma itu ketika ngembang, kembang yang dari kembang laki ditegor, kembang perempuan dikawinkan. Kan ada perkawinan itu lewat serangga nggih. Ada yang lewat angin. Lah nek jagung kena angin, yang atas keputik lugur tampani celokop dadi nggih. Ada yang lewat serangga, kupu-kupu. Lah di sana itu mungkin ya angin kegeden. Jadi di bunga jantan kok diketok terus di Kanjeng Nabi mirsani. Beliau kan kalau tidak ada wahyu dari Allah boleh berijtihad. Cek repote rek ngono. Nek Gus Long ngersakno ngowoh kan ngowoh. Tinggal ini supaya tidak terlalu repot teruskan. Ya makmum kan di Mekah tidak ada apa-apa. Nah, para sahabat Ansor kan karena ini perintah dari atasan dari Rasulullah nurut. Ternyata ketika panen kurma, panen ini kurma no cilik-cilik, tidak seperti biasa. Akhirnya dipanggil sampai Kanjeng Nabi. Oh ngono lah. Kanjeng Nabi ada antum a'lamu bi umuri dunyakum utlubul ilma walau sini. Kalau gitu kalian lebih tahu persis tentang masalah ngurus duniamu, silahkan. Kalau perlu belajarlah ke negeri, sampai ke negeri Cina. Bukan belajar agama. Loh sumber agama itu Kanjeng Nabi. Sumber agama kan Kanjeng Nabi. Kamu mereka orang Cina kon agama. Ya, nggih. Kadang-kadang tidak tahu sababul wurudnya. Jadi yang disuruh sampai ke sana itu dalam rangka mencari ilmu yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Sebab waktu itu di Tiongkok, di Cina, masalah kerajinan tangan sudah maju, sudah bisa membuat sutra. Masalah pengobatan sudah maju, sudah buat banyak membuat obat. Keramik semua sudah maju. Lah kon belajar masalah ilmu berhubungan dengan kesejahteraan hidup di dunia. Bukan kan ngaji boten nggih, pun. Sari kuwi boten enten, Cina boten bangga. Mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minan ora padha ngimanaken sapa aktsaruhum akeh wong kafir Makkah illa wahum angin satamane ahlu Makkah iku musyrikuna padha musyrik kabeh. Mereka dalam rangka percaya pada Allah itu melalui wasilah dengan nyembah berhala, nyembah reco nggih. Makanya kan kalau ada orang sekarang percaya kepada barang-barang yang sudah mati, percaya pada keris, percaya pada akik, percaya pada peninggalan nggih. Niku langsung divonis syirik, musyrik ngoten nggih. Lah niku ndak bisa kalau diantar kromoman boten saged. Ya apa? Di dalam dhisik apa kepercayaan kepercayaan kepada Allah itu hanya sebab lantaran saya saja akan lampai para rasul, terutama utamanya Nabi Yusuf nggih, Nabi Yusuf kali Bani Israel, Talut, Nabi Dawud. Nabi Dawud dulu adalah anake tukang nyamak kulit, tapi beliau punya kebatan poso sedino mokes dino waktu niku senom. Bani Israil terlantar, Baitul Maqdis dijajah oleh Raja Jalut.
Akhirnya Sumasail minta agar supaya Allah mengangkat seorang raja, seorang raja. Karena Gusti Allah jawab, ya dituruti, tandanya nanti yang dituruni tabut, Quran sudah ada tabut gitu, yaitu yang berhak jadi raja. Jadi Bani Israil semua menunggu turunnya tabut, peti turunkan dari langit, dibawa malaikat, mumat, akhirnya diturunkan kepada Talut. Akhirnya Talut diangkat jadi raja. Ya ini. Dan ketika Bani Israil kemana saja, perang saja, selalu membawa peti ini, Talut. Sampai sekarang hilang. Ya di Goma ini sampai sing duwe. Makanya wong goleki nondi nggih. Tuh. Dan Nabi Yusuf ngoten. Ketika ramane mripate beteng ketinggal, Nabi Yusuf kirim jubah. Diusapno dadi waras. Ya sing marsno Gusti Allah, tapi iki barokah tinggalane para nabi. Ngoten nggih, sampean duwe keris tinggalane salah seorang panglima perange, kinten? Oh, Pangeran Diponegoro, Diingo. Atau pemberian dari Kanjeng Sunan Ampel nggih. Ya hakikatnya semua dari Allah, dari Allah. Tapi yo jadi bujembe wong, iki lho, syapir. Iki syapir iki khasiate wis pokoke sampean ndi wae mesti disenenge wong ngono. Ndak nggih, jangan. Kabeh Gusti Allah. Bon, kembali kepada masalah di sini. Mereka semusyrik karena apa? Pelaksananya mereka menyembah kepada berhala, kepada patung-patung, dan punya itikad bahwa patung-patung yang mereka sembah itu ya yang nanti bisa nyafaati, bisa menyelamatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min azabillahi aw ta'tihimus sa'atu baghdata wa hum la yash'urun. Apa aminu? Apa to ngerasa aman? Mereka semua anta'tiyam yen nekani ing ahli Mekah apa ghasyatun lindu sing gedhe. Angin topan, belai, banjir, tanah longsor, min azabillah saking siksane Allah. Au ta'tihim utawa nekani maring ahli Mekah apa asaatu kiamat, bagtatan hale ngaget, wahum halet ahli malais urun. Ora pada rumangsa kabeh, diingat ngeselo jangan begitu. Kila terus selalu siap sedia. Sebab mati itu tidak tahu kecuali Allah Ta'ala. Banyak orang yang gati loro mati, masih muda mati. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin